hubungan antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sekarang bukan lagi sekadar dingin atau kaku, tapi sudah bergeser jadi perang terbuka yang frontal banget. Trump secara terang-terangan menyebut Netanyahu sebagai orang gila yang susah dikendalikan, keras kepala, bahkan hampir saja mengacaukan kesepakatan damai krusial yang sedang dirancang Amerika dengan Iran. Di sisi lain, Netanyahu sama sekali nggak mau kelihatan lemah. Dia menolak buat tunduk begitu saja sama kemauan Washington dan tetap keukeuh kalau militer Israel harus terus melancarkan serangan tanpa kompromi. Merasa posisinya ditantang, Trump membalas dengan kalimat yang jauh lebih menohok, yang intinya bilang kalau tanpa dukungan dia, Israel itu sebenarnya nggak bakal ada. Bahkan nasib karier politik Netanyahu sekarang sepenuhnya berada di genggamannya. Kalau ketegangan ego di antara dua pemimpin ini terus dibiarkan membara tanpa ada yang mau mengalah, kita wajib mempertanyakan satu hal yang dulu dianggap mustahil, yaitu apakah hubungan diplomatik yang sangat mesra antara Amerika Serikat dan Israel selama puluhan tahun ini benar-benar bisa hancur dan terputus untuk selamanya. Kejadian monumental ini puncaknya kelihatan jelas waktu panggung konferensi tingkat tinggi G7 di Evian Les Bains kemarin mendadak berubah total, jadi tempat pelampiasan amarah Trump yang meledak-ledak terhadap kebijakan Israel. Waktu itu, Trump berdiri tepat di samping Emir Qatar dan disaksikan langsung oleh ratusan wartawan dari berbagai belahan dunia. Tanpa basa-basi atau pakai bahasa diplomasi yang halus, dia melontarkan kalimat yang rasanya hampir mustahil keluar dari mulut seorang presiden Amerika Serikat. Dia bilang kalau Israel sudah bertarung melawan Hizbullah terlalu lama dan korban jiwa yang berjatuhan sudah terlampau banyak. Kritik tajam Trump nggak berhenti sampai di situ saja, karena dia kemudian menyoroti taktik militer Israel yang dianggapnya sangat serampangan dalam memburu anggota Hizbullah, terutama kebiasaan mereka yang suka meratakan bangunan tempat tinggal warga sipil. Trump menekankan dengan nada kesal kalau militer Israel nggak perlu meruntuhkan satu gedung apartemen penuh setiap kali mereka cuma mau mencari satu orang target, karena di dalam apartemen itu ada banyak sekali warga sipil biasa yang sama sekali bukan bagian dari Hizbullah. Setelah itu, meluncurlah sindiran yang menurut gue adalah pukulan paling telak dan paling mempermalukan Netanyahu sepanjang sejarah hubungannya dengan Amerika, di mana Trump dengan santainya bilang kalau mungkin Suriah saja yang seharusnya disuruh mengurus dan membereskan Hizbullah, karena mereka pasti bisa melakukannya dengan jauh lebih becus dan efisien daripada militer Israel. Hanya dalam hitungan menit setelah pidato itu selesai, Netanyahu langsung menanggung malu yang luar biasa besar karena dia dipermalukan oleh sekutu paling penting, paling kuat, dan paling diandalkannya di hadapan mata dunia internasional. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, amarah besar yang ditunjukkan oleh Trump ini sebenarnya nggak muncul dari ruang kosong atau sekadar drama politik sesaat. Di wilayah Lebanon Selatan, pasukan pertahanan Israel atau IDF sebenarnya sedang terjebak dalam sebuah labirin perang darat yang makin hari makin sulit buat dijelaskan progresnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan kalau konvoi tank-tank canggih Israel berkali-kali disergap di tengah jalan. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah bagaimana sebuah drone rakitan murah seharga $500 bisa dengan mudahnya membakar habis kendaraan lapis baja mutakhir senilai jutaan dolar. Banyak tentara muda Israel yang tewas di medan perang tanpa pernah namanya sempat masuk atau menjadi berita utama di media massa setempat. Jadi, sementara markas besar IDF di Tel Aviv terus-menerus mengumumkan ke publik kalau ada puluhan target strategis Hizbullah yang berhasil dihancurkan setiap minggunya, ujung atau akhir dari peperangan ini justru makin kelihatan buram dan nggak jelas sama sekali. Kondisi ini yang bikin kita bertanya-tanya, apakah Washington sekarang memang sengaja mau menarik diri dan menjauh dari operasi militer Israel? Atau sebenarnya ada sebuah kegagalan strategi yang jauh lebih masif di lapangan yang akhirnya membuat Trump benar-benar kehilangan kesabaran terhadap sekutu emasnya itu?
Kalau kita mau merunut jejak kemarahan Trump ini, semuanya bakal membawa kita kembali pada peristiwa yang terjadi di pagi hari, tanggal 14 Juni. Saat itu, militer Israel kembali meluncurkan serangan udara skala besar ke wilayah Dahiyeh, sebuah kawasan pinggiran kota yang sangat padat penduduk di sebelah selatan Beirut yang kalau kita ingat-ingat lagi, wilayah ini memang sudah berkali-kali digempur habis-habisan sepanjang perang berlangsung. Pihak militer Israel langsung mengeluarkan klaim resmi kalau target operasi mereka murni adalah infrastruktur dan fasilitas militer milik Hizbullah. Netanyahu sendiri ikut pasang badan dan berdalih kalau serangan udara yang menghancurkan itu adalah bentuk balasan yang setimpal atas peluncuran drone milik Hizbullah yang mengarah ke wilayah utara Israel di hari yang sama. Tapi masalahnya, kalau kita cek catatan resmi yang dikeluarkan oleh tim pemantau lapangan, serangan drone dari Hizbullah itu sama sekali enggak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan, yang berarti di pihak Israel, perbedaan skala respons yang sangat jomplang inilah di mana satu drone yang enggak menghasilkan korban dibalas dengan pengeboman masif ke wilayah padat penduduk yang kemudian memicu pertanyaan kritis dari komunitas internasional, termasuk dari Gedung Putih sendiri. Reaksi keras Trump terhadap insiden Dahiyeh itu langsung meledak seketika lewat akun media sosial pribadinya di Truth Social. Dia mengecam keras tindakan serampangan Israel dan sangat menyayangkan kenapa serangan itu harus terjadi di saat yang tidak tepat. Karena aksi militer tersebut berpotensi besar menghancurkan seluruh proses diplomasi dan perdamaian yang sedang susah payah dibangun di balik layar. Iran, sebagai aktor utama yang menyokong jaringan perlawanan di kawasan tersebut, tentu enggak mau kehilangan momen emas ini dan langsung memanfaatkan celah keretakan tersebut dengan sangat cerdik. Tokoh politik Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, langsung menulis sebuah opini tajam di platform X yang isinya menyatakan kalau serangan brutal Israel di Dahiyeh itu kembali membuktikan satu dari dua kemungkinan yang ada. Hubungan antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sekarang bukan lagi sekadar dingin atau kaku, tapi sudah bergeser jadi perang terbuka yang frontal banget. Trump secara terang-terangan menyebut Netanyahu sebagai orang gila yang susah dikendalikan, keras kepala, bahkan hampir saja mengacaukan kesepakatan damai krusial yang sedang dirancang Amerika dengan Iran. Di sisi lain, Netanyahu sama sekali enggak mau kelihatan lemah. Dia menolak buat tunduk begitu saja sama kemauan Washington dan tetap keukeuh kalau militer Israel harus terus melancarkan serangan tanpa kompromi. Merasa posisinya ditantang, Trump membalas dengan kalimat yang jauh lebih menohok, yang intinya bilang kalau tanpa dukungan dia, Israel itu sebenarnya enggak bakal ada. Bahkan nasib karier politik Netanyahu sekarang sepenuhnya berada di genggamannya. Hubungan antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sekarang bukan lagi sekadar dingin atau kaku, tapi sudah bergeser jadi perang terbuka yang frontal banget. Trump secara terang-terangan menyebut Netanyahu sebagai orang gila yang susah dikendalikan, keras kepala, bahkan hampir saja mengacaukan kesepakatan damai krusial yang sedang dirancang Amerika dengan Iran. Di sisi lain, Netanyahu sama sekali enggak mau kelihatan lemah. Dia menolak buat tunduk begitu saja sama kemauan Washington dan tetap keukeuh kalau militer Israel harus terus melancarkan serangan tanpa kompromi. Merasa posisinya ditantang, Trump membalas dengan kalimat yang jauh lebih menohok, yang intinya bilang kalau tanpa dukungan dia, Israel itu sebenarnya enggak bakal ada. Bahkan nasib karier politik Netanyahu sekarang sepenuhnya berada di genggamannya. Hubungan antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sekarang bukan lagi sekadar dingin atau kaku, tapi sudah bergeser jadi perang terbuka yang frontal banget. Trump secara terang-terangan menyebut Netanyahu sebagai orang gila yang susah dikendalikan, keras kepala, bahkan hampir saja mengacaukan kesepakatan damai krusial yang sedang dirancang Amerika dengan Iran. Di sisi lain, Netanyahu sama sekali enggak mau kelihatan lemah. Dia menolak buat tunduk begitu saja sama kemauan Washington
dan tetap keukeuh kalau militer Israel harus terus melancarkan serangan tanpa kompromi. Merasa posisinya ditantang, Trump membalas dengan kalimat yang jauh lebih menohok, yang intinya bilang kalau tanpa dukungan dia, Israel itu sebenarnya enggak bakal ada. Bahkan nasib karier politik Netanyahu sekarang sepenuhnya berada di genggamannya. Setelah itu, meluncurlah sindiran yang menurut gue adalah pukulan paling telak dan paling mempermalukan Netanyahu sepanjang sejarah hubungannya dengan Amerika, di mana Trump dengan santainya bilang kalau mungkin Suriah saja yang seharusnya disuruh mengurus dan membereskan Hizbullah, karena mereka pasti bisa melakukannya dengan jauh lebih becus dan efisien daripada militer Israel. Hanya dalam hitungan menit setelah pidato itu selesai, Netanyahu langsung menanggung malu yang luar biasa besar karena dia dipermalukan oleh sekutu paling penting, paling kuat, dan paling diandalkannya di hadapan mata dunia internasional. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, amarah besar yang ditunjukkan oleh Trump ini sebenarnya enggak muncul dari ruang kosong atau sekadar drama politik sesaat. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis tak lama setelah pertempuran usai, pihak Hizbullah mengklaim kalau mereka berhasil menyergap dan menghentikan total unit Israel tersebut dengan menggunakan serangan gabungan yang sangat terkoordinasi antara roket artileri dan drone bunuh diri. Fakta lapangan ini memberikan gambaran yang sangat ironis, di mana di saat Netanyahu sedang ditekan habis-habisan secara politik dari Washington, pasukan tentaranya sendiri di garis depan justru sedang kepayahan menghadapi perlawanan sengit yang sangat mematikan dari musuhnya. Kalau kita melihat dari versi resmi yang dikeluarkan oleh markas IDF, mereka memang mengakui kalau pasukan mereka yang berada di wilayah Lebanon Selatan sempat menjadi sasaran tembak gelombang roket. Tetapi mereka berdalih kalau sebagian besar proyektil berbahaya tersebut berhasil dicegat dengan baik oleh sistem pertahanan udara mereka yang berlapis. Di wilayah Lebanon Selatan, pasukan pertahanan Israel atau IDF sebenarnya sedang terjebak dalam sebuah labirin perang darat yang makin hari makin sulit buat dijelaskan progresnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan kalau konvoi tank canggih Israel berkali-kali disergap di tengah jalan. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah bagaimana sebuah drone rakitan murah seharga $500 bisa dengan mudahnya membakar habis kendaraan lapis baja mutakhir senilai jutaan dolar. Banyak tentara muda Israel yang tewas di medan perang tanpa pernah namanya sempat masuk atau menjadi berita utama di media massa setempat. Jadi, sementara markas besar IDF di Tel Aviv terus-menerus mengumumkan ke publik kalau ada puluhan target strategis Hizbullah yang berhasil dihancurkan setiap minggunya, ujung atau akhir dari peperangan ini justru makin kelihatan buram dan enggak jelas sama sekali. Yang bikin situasi ini makin pelik adalah karena semua kontak senjata mematikan itu terjadi dalam jendela waktu yang sangat sensitif secara politik. Tepat ketika Amerika Serikat baru saja menandatangani memorandum kesepahaman strategis dengan pihak Iran, sebuah langkah diplomasi besar yang semestinya menjadi pembuka jalan utama menuju penurunan ketegangan di seluruh kawasan Timur Tengah. Tapi kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik 180 derajat, karena ketika meja diplomasi di Washington menjanjikan ketenangan dan perdamaian, moncong senjata di Lebanon Selatan justru terus berbicara dengan keras dan mengambil korban jiwa. Harga mahal dari sebuah ambisi perang ini akhirnya harus dibayar dengan nyawa para prajurit muda. Beberapa hari sebelumnya, Netanyahu sendiri ikut pasang badan dan berdalih kalau serangan udara yang menghancurkan itu adalah bentuk balasan yang setimpal atas peluncuran drone milik Hizbullah yang mengarah ke wilayah utara Israel di hari yang sama. Tapi masalahnya, kalau kita cek catatan resmi yang dikeluarkan oleh tim pemantau lapangan, serangan drone dari Hizbullah itu sama sekali enggak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan, yang berarti di pihak Israel, perbedaan skala respons yang sangat jomplang inilah di mana satu drone yang enggak menghasilkan korban dibalas dengan pengeboman masif ke wilayah padat penduduk
yang kemudian memicu pertanyaan kritis dari komunitas internasional, termasuk dari Gedung Putih sendiri. Reaksi keras Trump terhadap insiden Dahiyeh itu langsung meledak seketika lewat akun media sosial pribadinya di Truth Social. Dia mengecam keras tindakan serampangan Israel dan sangat menyayangkan kenapa serangan itu harus terjadi di saat yang tidak tepat. Karena aksi militer tersebut berpotensi besar menghancurkan seluruh proses diplomasi dan perdamaian yang sedang susah payah dibangun di balik layar. Iran, sebagai aktor utama yang menyokong jaringan perlawanan di kawasan tersebut, tentu enggak mau kehilangan momen emas ini dan langsung memanfaatkan celah keretakan tersebut dengan sangat cerdik. Tokoh politik Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, langsung menulis sebuah opini tajam di platform X yang isinya menyatakan kalau serangan brutal Israel di Dahiyeh itu kembali membuktikan satu dari dua kemungkinan yang ada. Walaupun dalam serangan khusus malam itu dilaporkan tidak ada korban jiwa yang jatuh, serangan tersebut membawa sebuah pesan psikologis yang sangat kuat dan sulit untuk dibantah oleh siapapun. Pesan itu dengan jelas menunjukkan kalau organisasi Hizbullah yang selama ini berkali-kali diklaim oleh Netanyahu sudah berada di ambang kehancuran total, ternyata kenyataannya masih memiliki kemampuan intelijen yang mumpuni untuk mendeteksi pergerakan, menjangkau koordinat target, dan melancarkan serangan balik yang akurat ke arah pasukan Israel kapan saja mereka mau. Kontradiksi antara klaim di atas kertas dan realitas ini juga dipertegas oleh laporan-laporan dari jaringan bawah tanah. Pada tanggal 13 Juni 2026, pihak IDF sempat mengumumkan sebuah kesuksesan besar di mana mereka mengklaim telah berhasil menewaskan 7 orang anggota aktif Hizbullah yang sedang bersembunyi di dalam sebuah jaringan terowongan strategis di Lebanon Selatan. Pada hari yang sama pula, militer Israel juga mengklaim kalau mereka telah menghancurkan lebih dari 70 sasaran militer lainnya, serta membongkar puluhan markas komando operasional milik Hizbullah dalam sekali gerak. Angka-angka pencapaian yang dirilis oleh militer Israel tersebut, kalau didengar sekilas memang terdengar seperti sebuah kemenangan taktis yang sangat besar dan menentukan. Tapi kalau kita mau berpikir sedikit lebih kritis, keberadaan terowongan yang masih aktif tersebut justru memunculkan pertanyaan baru yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi strategi keamanan jangka panjang mereka. Dia mengecam keras tindakan serampangan Israel dan sangat menyayangkan kenapa serangan itu harus terjadi di saat yang tidak tepat. Karena aksi militer tersebut berpotensi besar menghancurkan seluruh proses diplomasi dan perdamaian yang sedang susah payah dibangun di balik layar. Iran, sebagai aktor utama yang menyokong jaringan perlawanan di kawasan tersebut, tentu enggak mau kehilangan momen emas ini dan langsung memanfaatkan celah keretakan tersebut dengan sangat cerdik. Tokoh politik Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, langsung menulis sebuah opini tajam di platform X yang isinya menyatakan kalau serangan brutal Israel di Dahiyeh itu kembali membuktikan satu dari dua kemungkinan yang ada. Mengapa pula pada pekan yang sama, sebuah unit patroli lapis baja Israel yang sangat canggih masih bisa masuk ke dalam jebakan penyergapan yang mengakibatkan 2 tentaranya tewas seketika. Hal-hal seperti ini tidak lantas otomatis membuat semua laporan yang dikeluarkan oleh pihak IDF itu adalah palsu atau karangan belaka. Serangan udara itu memang benar-benar terjadi di dunia nyata, dan korban tewas di pihak Hizbullah juga adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Masalah utamanya di sini terletak pada hasil akhir dari seluruh rangkaian operasi militer tersebut. Klaim demi klaim kemenangan dari Israel terus bertambah setiap minggunya, tetapi situasi perang di lapangan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak mendekati penyelesaian atau perdamaian. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis tak lama setelah pertempuran usai, pihak Hizbullah mengklaim kalau mereka berhasil menyergap dan menghentikan total unit Israel tersebut dengan menggunakan serangan gabungan yang sangat terkoordinasi antara roket artileri dan drone bunuh diri. Fakta lapangan ini memberikan gambaran yang sangat ironis,
di mana di saat Netanyahu sedang ditekan habis-habisan secara politik dari Washington, pasukan tentaranya sendiri di garis depan justru sedang kepayahan menghadapi perlawanan sengit yang sangat mematikan dari musuhnya. Kalau kita melihat dari versi resmi yang dikeluarkan oleh markas IDF, mereka memang mengakui kalau pasukan mereka yang berada di wilayah Lebanon Selatan sempat menjadi sasaran tembak gelombang roket. Tetapi mereka berdalih kalau sebagian besar proyektil berbahaya tersebut berhasil dicegat dengan baik oleh sistem pertahanan udara mereka yang berlapis. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis tak lama setelah pertempuran usai, pihak Hizbullah mengklaim kalau mereka berhasil menyergap dan menghentikan total unit Israel tersebut dengan menggunakan serangan gabungan yang sangat terkoordinasi antara roket artileri dan drone bunuh diri. Fakta lapangan ini memberikan gambaran yang sangat ironis, di mana di saat Netanyahu sedang ditekan habis-habisan secara politik dari Washington, pasukan tentaranya sendiri di garis depan justru sedang kepayahan menghadapi perlawanan sengit yang sangat mematikan dari musuhnya. Kalau kita melihat dari versi resmi yang dikeluarkan oleh markas IDF, mereka memang mengakui kalau pasukan mereka yang berada di wilayah Lebanon Selatan sempat menjadi sasaran tembak gelombang roket. Tetapi mereka berdalih kalau sebagian besar proyektil berbahaya tersebut berhasil dicegat dengan baik oleh sistem pertahanan udara mereka yang berlapis. Hubungan pribadi antara kedua pemimpin itu sengaja diperlihatkan retak di hadapan sorotan kamera dunia demi meredam kritik. Tetapi di balik layar, Netanyahu sama sekali tidak mengubah satupun poin dari inti operasi militernya. Di belakang panggung pertengkaran publik itu, semua kerja sama penting seperti pertukaran data intelijen, pasokan persenjataan mutakhir, dan jaminan keamanan strategis antara Amerika Serikat dan Israel tetap berjalan dengan sangat lancar seolah-olah tidak pernah terjadi masalah apapun di antara mereka. Lalu kita masuk ke kemungkinan ketiga, sebuah skenario yang menurut gue jauh lebih mengejutkan dan bisa dibilang sangat radikal kalau sampai benar-benar terjadi. Yang bikin situasi ini makin pelik adalah karena semua kontak senjata mematikan itu terjadi dalam jendela waktu yang sangat sensitif secara politik. Tepat ketika Amerika Serikat baru saja menandatangani memorandum kesepahaman strategis dengan pihak Iran, sebuah langkah diplomasi besar yang semestinya menjadi pembuka jalan utama menuju penurunan ketegangan di seluruh kawasan Timur Tengah. Tapi kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik 180 derajat, karena ketika meja diplomasi di Washington menjanjikan ketenangan dan perdamaian, moncong senjata di Lebanon Selatan justru terus berbicara dengan keras dan mengambil korban jiwa. Harga mahal dari sebuah ambisi perang ini akhirnya harus dibayar dengan nyawa para prajurit muda. Beberapa hari sebelumnya, siklus yang melelahkan ini selalu berputar pada pola yang sama, yaitu Israel menyerang dan menghancurkan. Lalu Hizbullah membalas, kemudian Israel menyerang kembali. Begitu seterusnya, tanpa ada ujung yang jelas. Pola tanpa akhir yang sangat menguras sumber daya inilah yang tampaknya mulai benar-benar menghabiskan sisa kesabaran dari sekutu paling penting dan paling vital bagi kelangsungan hidup Israel, yaitu Donald Trump. Setelah memorandum perdamaian strategis antara Amerika Serikat dan Iran ditandatangani, para pengamat geopolitik melihat setidaknya ada 3 arah atau skenario masa depan yang mungkin bakal terbentuk dari dinamika konflik ini. Skenario pertama yang paling logis adalah Trump bakal terus meningkatkan tekanan politiknya secara terbuka dan agresif terhadap Netanyahu. Siklus yang melelahkan ini selalu berputar pada pola yang sama, yaitu Israel menyerang dan menghancurkan. Lalu Hizbullah membalas, kemudian Israel menyerang kembali. Begitu seterusnya, tanpa ada ujung yang jelas. Pola tanpa akhir yang sangat menguras sumber daya inilah yang tampaknya mulai benar-benar menghabiskan sisa kesabaran dari sekutu paling penting dan paling vital bagi kelangsungan hidup Israel, yaitu Donald Trump. Setelah memorandum perdamaian strategis antara Amerika Serikat dan Iran ditandatangani, para pengamat geopolitik melihat setidaknya ada 3 arah atau skenario masa depan
yang mungkin bakal terbentuk dari dinamika konflik ini. Skenario pertama yang paling logis adalah Trump bakal terus meningkatkan tekanan politiknya secara terbuka dan agresif terhadap Netanyahu ketika sekutu paling dekat dan paling kuat yang dimiliki oleh Israel sudah mulai berani berdiri di depan podium dunia dan berkata cukup. Apakah itu menjadi sebuah sinyal valid kalau strategi perang yang dipilih oleh Netanyahu di Lebanon sebenarnya sudah gagal total? Atau semua keributan ini hanyalah sebuah keretakan kecil sesaat yang bakal dilupakan begitu saja oleh publik pada pekan depan?